Narkoba memunculkan permasalahan-permasalahan sosial, penyakit-penyakit sosial. Kita hancurkan mereka. Misalnya nih menuduh ya, ini si Novi, saya tahu tuh dia pemakai narkoba ya, kata dia. Saya ada buktinya, sama temennya ya, dia bilang sama temennya. Tetapi dia bilang ada buktinya dia tidak menunjukkan buktinya. Nah, kita ngomong berdasarkan bukti. Pakai dengan dia, ya. Jadi kalau terus ngotot, saya bersurat kepada BNN untuk cek pesurin itu, yang namanya Novi. Kita mau menegakkan hukum kok. Oke, hari ini tanggal 25 Oktober 2024, saya melakukan tes urin di Balai Kesehatan. Pak, kalau kita berbicara tentang menuduh orang melakukan tindak pidana tanpa bukti, di pasal berapa ya Pak itu? Apa perlu saya bongkar di sini? Dia pemain narkoba. Apa perlu saya bongkar? Saya punya barang buktinya. Orang yang bersama-sama pakai dengan dia, ya. Jadi kalau terus ngotot, saya bersurat kepada BNN untuk cek tes urin itu, yang namanya Novi. Oke, hari ini tanggal 25 Oktober 2024, saya melakukan tes urin di Balai Kesehatan. Ini nomornya 144 dan akan langsung tes. Pacar Agus, jangan cuma ngomong doang kau tanpa bukti. Novi reteng itu kan, dia nggak banyak ngomong tapi dibuktikan kan. Aduh, ngajak sparring juga ya. Aku memang nggak kenal Novi ya kan. Kalau kayak gini, tipe-tipe kayak orang kayak kau, ngajak sparring pun mau, bawaan ya. Jangan kamu membuat geram netizen lagi ya. Makin gak ibas nanti netizen nengok si Agus gara-gara tingkah laku kalian ya. Janganlah kayak gitu ya kan. Kalau mau ngomong, tunjukkan bukti dan faktanya ya. Ya, jangan banyak berkoar-koar tanpa bukti. Tengok itu Novi itu, nggak banyak ngomong tapi dia buktikan ya kan. Jadi kami itu sudah nggak bisa kalian apa ya, misalnya kalian membuat kami berpaling dari Novi, nggak bisa ya. Misalnya nih menuduh ya, ini si Novi, saya tahu tuh dia pemakai narkoba ya, kata dia. Saya ada buktinya, sama temennya ya, dia bilang sama temennya. Tetapi dia bilang ada buktinya dia tidak menunjukkan buktinya. Nah, kita ngomong berdasarkan bukti gitu. Jadi bukan cuma dugaan-dugaan aja atau asumsi-asumsi gitu. Saya tantang John LBF 5 miliar untuk kasus hukum ini, ya. Kalau saya tidak bisa memperjuangkan Mas Agus, ya. Kalau saya tidak bisa memenjarakan Novi, saya berhenti jadi lawyer. Bener ya, kita pegang omongannya ya. Laki-laki itu yang dipegang omongannya Pak. Awas aja ketika kejadian nanti beda lagi nih omongan. Sok-sok nantang 5 miliar. Aduh Bapak, saksi ya. Buat yang menonton video ini saksi semua. Bapak tadi menantang John LBF 5 miliar. Jadi gini ya Bapak ya, Bapak kan nantang 5 miliar. Berarti otomatis ada dong uang 5 miliar. Kan Bapak peduli banget nih sama si Agus. Gimana kalau 5 miliar itu mending Bapak sumbangin aja deh ke Agus. Nah itu lebih bagus lagi tuh. Sumbangin ke Agus dan tolong dipastikan duitnya benar-benar dipakai buat pengobatan mata Pak. Jangan sampai bayar utang Pak. Jangan sampai Bapak kecewa juga kayak donatur yang lain soalnya. Gimana? Setuju gak semuanya? Tapi kalau Bapak pengen nantang banget John LBF 5 miliar ya udah, teman-teman ayo kita tag John LBF di komentar. Bapak tadi menantang 5 miliar, tapi menurut gua kita menang sih. Karena gue yakin atas dasar apa Novi bisa dipenjara. Ada satu pengacara udah bilang ya, katanya yayasan itu dilindungi sama negara dan gak bisa diaudit. Jadi gak ada dasar apapun bakal menjerat Novi tadi. Ini buat Bapak John LBF ya, kalau beneran menang 5M ya bagi-bagilah gue Pak. Kayak 1M aja 2M gitu cukup lah. Tapi balik lagi nih sama Bapak yang tadi, beneran jadi gak nantangnya? Ntar beda lagi nih kayak si Agus mencela-mencela omongannya. Nah guys, jadi dari tudingan yang dilayangkan kepada Novi yang mengatakan bahwa Novi ini mengkonsumsi narkoboy, kemudian mendapatkan tanggapan langsung dari Novi. Di sini Novi mengatakan jika ingin berstatement seharusnya menggunakan bukti, karena di sini Novi pun setiap melakukan dan memberikan statementnya selalu memberikan bukti. Nah jika Novi sudah berani klarifikasi seperti ini, kita juga bisa tahu bahwasanya Novi ini berani berarti dia tidak menggunakan narkoboy itu seperti apa yang dituduhkan oleh seorang pengacara ini. Nah sesuai dengan omongannya di video bahwasanya jika tidak terbukti dia berani untuk dipecat atau berhenti menjadi lawyer.
Nah sekarang kita menunggu nih apakah dia bisa memegang omongannya. Dan juga katanya kalau tidak bisa mempenjarakan Teh Novi, dia akan memberikan uang sejumlah 5 miliar kepada John LBF. Nah guys, jadi dari berita liar di luar sana, kita semua tahu bahwasanya Teh Novi ini adalah orang baik. Dan di sini kita semua mendukung penuh Teh Novi untuk pembelaan dirinya dari tudingan-tudingan liar yang diberikan kepada dirinya. Nah guys, bagaimana kalian menanggapi hal tersebut? Silahkan berikan komentar sebanyak-banyaknya di bawah ini. Bapak-bapak, kalau kita berbicara tentang menuduh orang melakukan tindak pidana tanpa bukti, di pasal berapa ya Pak itu? Nah, pertanyaannya menarik. Dalam dunia hukum, menuduh seseorang tanpa bukti atau lebih tepatnya fitnah diatur secara tegas. Setiap orang yang berani menuduhkan sesuatu dengan niat untuk mempublikasikannya, tetapi tidak bisa membuktikannya, bisa dikenakan sanksi. Ini tercantum dalam pasal 311 ayat 1 KUHP lama dan pasal 434 KUHP terbaru dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Jadi, lebih baik berpikir 2 kali sebelum melontarkan tuduhan. Jadi yang pertama tadi saya mengutuk keras siapapun yang ngojok-ngojokin atau nyuruh Agus bikin LP. Ya. Yang kedua, saya menghimbau. Saya kemarin sudah posting. Saya akan kasih uang 240 juta untuk Agus. Ya, ini untuk Agus nih. Kalau Agus bersedia mencabut LP-nya 7 hari ke depan, terhitung dari kemarin. Kenapa saya kasih waktu? Ya, harus biar cepat, biar dia bisa fokus kepada pemulihan kesehatannya. Karena gini loh, saya sangat bisa membayangkan posisinya Agus, teman-teman. Orang dengan kita kadang di tempat gelap, nggak ada lampu sama sekali aja nabrak-nabrak, bingung. Ngerti nggak sih? Jadi saya juga mau sampaikan ke seluruh masyarakat Indonesia, stop bully Agus. Stop, hentikan Anda mengeluarkan komentar-komentar negatif tentang Agus. Coba bayangin Anda atau keluarga Anda di posisi Agus. Jadi kalau Agus bersedia mencabut LP-nya, John LBF kasih dana 240 juta. Ada mekanismenya. Berkaca dari pengalaman donasi, saya tidak kasih break di awal 240 juta. Jadi nanti akan kita buat secara perjanjian dengan lawyer saya bahwa uang itu adalah untuk Agus sudah nggak bekerja nih sekarang. Jadi seolah-olah Agus jadi karyawan saya lah. Ya, kita akan buatkan kontrak perjanjian resmi di hadapan lawyer, ya, account pribadinya Agus. Jadi nanti kita akan bayar, saya akan serahkan dananya secara bulanan. Kenapa bulanan? Saya juga khawatir berdasarkan pengalaman donasi kemarin. Kalau saya kasih break di awal, takutnya ada kumbang-kumbang liar nih yang mencoba Teman-teman bisa nggak bayangin, saya ini mengimajinasikan posisi saya ada di posisi Agus. Hal paling vital dalam manusia ini adalah penglihatan. Kamu coba bayangin deh, merem 5 menit aja sambil jalan. Betapa gelapnya dunia ini, betapa kita ini kayak udah depresi banget, betapa kita ini merasa kayak dunia ini hancur dan lain-lain. Orang seperti Agus ini harus butuh support. Sekaligus saya minta juga netizen juga nggak boleh ngebully Agus. Saya melihat Agus ini harus dapat support dan dukungan apapun kondisinya. Saya juga mau sampaikan ke seluruh masyarakat Indonesia, stop bully Agus. Stop, hentikan Anda mengeluarkan komentar-komentar negatif tentang Agus. Coba bayangin Anda atau keluarga Anda di posisi Agus. Apapun itu kita nggak berhak menilai atau menjudge seseorang, oh lu salah, lu bener. Hanya Allah yang berhak menghakimi manusia. Manusia dilarang saling menghakimi manusia. Kalau kamu nggak bisa kasih solusi, diem. Saya itu point of view-nya ada di posisi Agus tadi. Coba benar-benar resapi kata-kata saya. Bayangin posisi Anda di posisi Agus. Masih mau nggak Anda bully dia? Masih ada hati nggak Anda bully dia? Apapun itu yang terlihat di Anda, baik buruknya Agus, Anda kira-kira punya hati nggak sih? Ngebully Agus? Saya nggak ada loh ngebully Agus, saya justru memberikan saran yang terbaik untuk Agus. Dan saya sampaikan untuk netizen, ada komen-komen, pantas lu kena air keras, lu bisa ngomong itu karena lu nggak ngalamin. Kalau kamu ngalamin di posisi Agus, betapa gelapnya dunia. Kalau Agus bilang depresi, aku sedih, itu real. Coba bayangin posisimu di Agus. Kalau kamu bisa empati, jadi jangan simpati kalau lihat orang, kasihan, empati, ikut merasakan penderitaan orang. Kasihlah empati lu pada kondisi Agus. Gak boleh dibully, kasihan. Kita juga punya keluarga, kita juga punya keturunan. Jangan sampai komen-komen jahat kita hari ini itu dicatat sama Allah. Amit-amit, nauzubillah min dzalik. Tiba-tiba nanti kita lah
atau anak keturunan kita lah. Aku jadi flashback, ingat, oh iya dulu gue pernah hujat Agus, ya Allah, ampuni ya Allah. Sekarang gue kena musibah kayak begini. Ayo lo, kalau gue nggak berani ambil resiko itu, saya tantang siapa yang nggak berbuat dosa di dunia ini boleh hujat Agus. Kalau masih punya dosa, jangan hujat orang, jangan bully orang, apalagi orang yang masih dalam kondisi sakit, matanya nggak bisa ngelihat. Sindiran sarkas keras lah buat orang-orang yang suka masih ngebully, padahal dia nggak ngaca, dirinya aja banyak dosa. Ngapain menghujat orang, apalagi orang yang dalam kondisi sedang mengalami desperate banget. Iya guys, karena sudah viralnya berita mengenai Agus dan juga Teh Novi, di mana perihal donasi yang diberikan kepada Agus lalu tidak dipakai untuk berobat. Hal tersebut menuai hujatan-hujatan terhadap Agus ini oleh netizen. Salah satunya juga orang yang memberikan donasi kepada Agus. Di sini Bang John LBF memberikan statementnya bahwa sebenarnya dia itu kasihan banget sama Agus, meminta kepada masyarakat Indonesia untuk tidak menghujat atau membuli Agus. Dia membayangkan dirinya atau kita semua di posisi Agus yang disiram air keras selalu buta permanen, tentu tidak bakalan sanggup. Namun ya guys ya, hal tersebut terjadi, hujatan tersebut datang kepada Agus karena ulah dia sendiri. Seperti yang kita ketahui bahwasanya kita semua awalnya sangat-sangat peduli dan empati kepada Agus. Maka dari itulah orang-orang mau berdonasi berbondong-bondong sehingga terkumpul uang sebanyak itu guys, mencapai 1,5 miliar kurang lebih. Tapi sifat Agus lah yang membuat orang itu murka, sehingga banyak sekali orang-orang yang menghujat Agus itu karena ulah dia sendiri guys. Ya guys, jika kita perhatikan kembali orang-orang yang berseberangan dengan Agus seperti Teh Novi dan juga John LBF ini, gimana pun mereka itu dilaporkan juga dijelek-jelekan, tetapi mereka adalah orang yang sangat baik dan tulus. Yang pertama, Teh Novi, dia adalah orang yang tulus membantu Agus awalnya sehingga bisa menjembatani Agus bertemu dengan Densu dan juga mengumpulkan donasi. Namun sekarang Teh Novi dilaporkan oleh mereka, Agus dan pengacaranya. Dan juga baru-baru ini John LBF juga disebut namanya oleh Agus atau pengacaranya. Padahal sebenarnya John LBF adalah orang yang sangat baik. Bahkan tadi dia itu kasihan sama Agus, peduli sama Agus dan memikirkan mental health-nya Agus. Namun kenapa dia disebut-sebut juga oleh pengacara Agus, bahkan ditantang 5 miliar kalau dia tidak bisa memenjarakan Teh Novi. Guys, bagaimana tanggapan kalian melihat hal tersebut? Silahkan berikan komentarnya di bawah ini sebanyak-banyaknya. Kami dari YouTube Biasa TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.